Zamak Yisrael. Ya. Edone Elehenu, Edone Ehad. Semai Israel. Ya Semak Israel. Elohim. Edone Elehenu, Adonai Ehad. Edone Ehad. Ya. Itu agama apa? Ya. Bahasa Ibrani. Menganggap mirip dengan Arab. Kalau bahasa Indonesianya, katakanlah hai Israel. Enggak, dengarkan. Zamak itu ya, sama. Dengarkan wahai Israel. Tuhan kita adalah Edone itu adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan Tuhan yang satu. Berarti dia Tuhan Esa. Tuhannya Esa. Iya. Yahudi termasuk Kristen mengakui bahwa Tuhannya itu Esa. Berarti Pancasila. Pancasila ya, enggak lari dari Pancasila. Teladan Nusantara. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kita jumpa lagi. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah sahabat saya sejak tahun 85 sampai hari ini. Bukan waktu yang pendek itu. Saya sapa beliau ya, Bapak Mayor Jenderal TNI Agus Harip Padilla. Selamat datang, Pak Agus. Terima kasih. Baik, kabar? Alhamdulillah sehat. Sahabat, beliau ini tenaga ahli pengajar, ya Kang ya, di lembaga tertinggi dalam hal pendidikan lah, lembaga Ketahanan Nasional ya, Lemhanas RI. Di situ beliau sebagai pengajar. Jadi mungkin banyak ilmu yang bisa kita dapat dari beliau ini, dan kita akan tanya-tanya karena di situ sumber ilmu yang paling syarat dengan strategi teknologi ya, Mas ya. Kita langsung tanya aja ya. Mas Arif, sudah berapa lama di sana di Lemhanas? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu juga Udaam ya. Nah, saya panggil Udaam boleh ya? Atau saya panggil apa kira-kira enaknya ini? Udaam ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pojok Tentara ya. Ya, Teladan Nusantara. Ya. Terima kasih. Kebetulan saya satu angkatan dari Akademi Militer dengan Udaam tahun 85 dan lulus tahun 88. Kebetulan sekarang ini saya menjabat sebagai tenaga ahli pengajar bidang ideologi Lemhanas RI, dan alhamdulillah kurang lebih 3 minggu yang lalu saya mendapatkan skep baru sebagai deputi kebangsaan. Apa itu deputi kebangsaan? Deputi kebangsaan itu salah satu dari 3 kedeputian yang ada di Lemhanas. Berarti udah berapa lama di Lemhanas? Saya di Lemhanas kurang lebih sudah 5 tahun lebih. Berarti sudah jalan 6 tahun ini mengajar ya, dari 2017 sampai sekarang. 5 tahun ya? Jadi saya pernah menjadi tenaga ahli pengkaji media, itu bintang 1 tuh pengkaji, belum mengajar, tapi itu ikut mengajar, tapi jabatannya pengkaji. Kemudian menjadi kepala Biro Humas Lemhanas RI, kemudian kurang lebih jalan 3 tahun menjadi tenaga ahli pengajar bidang ideologi Lemhanas RI. Dan bulan Juli awal kemarin saya mendapatkan skep sebagai deputi kebangsaan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, atau yang sering disingkat TAPLA ya. Tapi belum sertijab sampai sekarang. Insya Allah menunggu kepres baru dilaksanakan sertijab. 5 tahun itu bukan waktu ya sebentar. Aduh, 5 tahun. Berarti cukup. Mas Arif juga sambil belajar di situ. Iya. Enaknya di Lemhanas seperti itu. Karena saya berada pada, boleh katakan, berada pada ekosistem yang selalu ingin belajar. Ya. Akhirnya kita terpacu juga untuk selalu belajar. Oke. Mungkin di kalangan TNI Polri ya, nggak asing itu Lemhanas itu. Jadi untuk banyak warga masyarakat Indonesia ini bertanya, apa sih Lemhanas itu? Apa itu Lemhanas? Jadi Lemhanas ini adalah singkatan dari Lembaga Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional. Inilah yang kadang-kadang menjadi rancu bagi masyarakat. Ya. Karena sering menyalahartikan atau menyalahkan singkatan ya. Han-nya itu mungkin. Han-nya itu. Ya, ya. Jadi Han
di dalam Lemhanas itu artinya adalah singkatan dari Lembaga Ketahanan Nasional, Resilient bahasa Inggrisnya. Bukan pertahanan. Bukan. Kalau pertahanan itu Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan, itu Defense, pertahanan, ya? defense. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu jauh artinya. Yang satu defense, urusan tentara ya kalau defense. Yang satu resilient. Kalau resilient urusannya adalah seluruh komponen bangsa, tidak hanya tentara. Tentara itu hanya 1/8 dari apa yang dibahas oleh Lemhanas. Tunggu. Nah, Berarti Han dalam arti kata defense itu ya? iya, itu bagian tentara kecil itu. Ah, dari Han ketahanan. ketahanan. Gitu. Iya. Jadi jadi ketahanan nasional. Berapa tadi? 1/8. Ya, boleh katakan 1/8. Karena apa? Ya. Ketahanan nasional, Ya. national resilient, itu yang dibahas di Lemhanas itu 8 gatra. Misalnya. Ya. Geodemo konsus ya. Iya, bukan. Itu kan teritorial, Bintang kita, ini beda. Geografi, Ya. demografi, Idiom. sumber kekayaan alam, Ya. itu yang gatra ketiga. Ya. Yang tiga ini gatra yang dinamis, statis. Kemudian yang dinamis itu ideologi, Ya. politik, Ya. ekonomi, Iya. sosial budaya, dan hankam. Iya. Jadi dari 8 gatra ini, gatra hankam itu gatra terakhir boleh katakan. Iya. Jadi urusan defense itu merupakan 1/3 dari cerita ketahanan. Jadi kalau kita ketahanan geografi, Sabar. ketahanan demografi, ketahanan SKA, ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan pertahanan. Keamanan. Artinya mungkin begini ya. Salah satu dari 8 itu sakit, Ya, maka daya tahan negara nggak ada. betul. Cocok itu. Ketahanan nasional Ya, terganggu. ya. Makanya itu di dalam Lemhanas, core bisnis Lemhanas itu kan ada 3 ya, Ya. sesuai dengan kedeputian. Kemudian salah satu saya menjadi deputinya kalau sudah sertijab nanti. Yang pertama adalah deputi pendidikan kepemimpinan tingkat nasional. Ya. Jadi Lemhanas menyelenggarakan program pendidikan, tapi nama program pendidikan itu program pendidikan kepemimpinan tingkat nasional. Ya. Jadi yang sekolah di Lemhanas itu adalah orang-orang yang disiapkan menjadi calon-calon pemimpin tingkat nasional. Iya. Jadi nggak heran kalau di situ dari mulai profesor, doktor, S3, S2, banyak sekali yang Sekolah di situ ya. Ya, ada 3 program, yaitu PPRA, Program Pendidikan Reguler Angkatan. Iya. Itu reguler, sekitar 7 bulan lebih. Dan PPSA. Kemudian PPSA, Program Pendidikan Singkat Angkatan. Ya. Kemudian P3DA. P3DA itu program program penguatan pemimpin daerah, yaitu program pendidikan kepada bupati, wali kota, wakil wali kota, wakil bupati, anggota DPR, wakil wali kota yang sudah terpilih. Misalkan habis pemilu, Jadi nanti terbentuk, itu ada P3DA. intinya idealnya Iya. pemimpin-pemimpin itu sekolahnya di situ ya. Iya, sebelum menjadi pemimpin tingkat nasional, ya bergabunglah di Lemhanas. Terutama yang di daerah ya. Ya, Jadi begini, mungkin sahabat pojok tentaranya juga perlu tahu. Khusus di kalangan TNI Polri ya, begitu sangat amat ketat ya masuk di situ dan terseleksi dengan iya, ketat ya. Artinya orang-orang yang betul-betul terpilih lah yang bisa masuk di situ ya. iya. Seperti Mas Agus, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saya sendiri nggak ke sana ini. Iya. Jadi program pendidikan reguler, kemudian saya tergabung dalam program pendidikan reguler angkatan 55 tahun 2016. Ya. Kemudian itu yang satu program pendidikannya, Ya. PPRA, PPSA, P3DA. Kemudian kedeputian yang kedua, core bisnisnya adalah kedeputian pengkajian. Ini adalah pengkajian strategis. Ya. Yang meminta pengkajian strategis itu hanya presiden. Ya. Dan hasil pengkajiannya konsumsi untuk presiden. Ya. Digunakan oleh presiden mungkin untuk sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi apa yang dikaji oleh Lemhanas hanya untuk presiden saja. Saya potong di sini, khusus yang ini. Kira-kira apa produk strategis yang sudah dihasilkan Lemhanas yang paling berpengaruh lah terhadap negara dan bangsa ini? Banyak sebetulnya. Contoh satu aja coba. Contohnya, ya itu setiap tahun berbeda-beda sesuai dengan permintaan pemerintah. Ya. Ada pengkajian jangka panjang, Ya. ada pengkajian jangka pendek, Ya. ada pengkajian yang bersifat quick response. Ya. Jadi
pengkajiannya bermacam-macam. Artinya Contohnya perlu ya, pengambilan misalkan setahun keputusan ini ya. ya. Nah, setahun ini misalkan ada kejadian apa? Misalkan diundangkannya Omnibus Law misalkan ya. Ya. Omnibus Law kemarin Dikaji itu. dulu di Lemhanas. Nah, ini dikaji. Ya. Ini kan ada apa? Pengkajian yang bersifat Ya. quick respon. Ya. Ya kan? Ya, ya. Jadi respon cepat. Itu dikaji oleh Lemhanas. Ya. Diserahkan kepada presiden. Ya. Dampaknya segala macam faktor di masyarakat seperti ini. Ya. Kemudian pengkajian tentang tanah gambut, kelapa sawit misalkan dampaknya. Kemudian quick respon juga tentang masalah tenaga kerja asing di Konawe misalkan. Sulawesi, Dikaji. ya. Tapi pengkajian Lemhanas itu selalu permintaan dari presiden. Ya, ya. Nggak bisa Lemhanas mengkaji sendiri dipakai untuk siapa, nggak bisa. Ya. Dan di Lemhanas atau gini, ada juga tanpa diminta juga melakukan pengkajian dan memberikan fooding kepada presiden. itu yang setiap hari, setiap saat itu kita mempunyai Labkur Tanas namanya. Iya, iya. Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Ya, ya. Jadi kita bisa tahu, Labkur Tanas ini ada dikomandani oleh seorang bintang 1. Jadi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional ini mengukur ketahanan nasional seluruh negara. Iya, iya. Provinsi sampai kabupaten. Jadi misalkan Provinsi Sumatera Utara sekarang ini, ketahanan ideologinya apakah merah, Ya. apakah hijau atau kuning? Per daerah ada ya? semua di situ. Per daerah. Per daerah, sampai per kabupaten kota. Ya, ya. Jadi itu ada Labkur Tanas namanya, Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Itu selalu dipantau setiap saat. Itu deputi yang kedua. Kemudian kedeputian yang ketiga, yang insya Allah akan saya pimpin, itu kedeputian Kebangsaan. dulu namanya kedeputian TAPLE, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian menjadi kedeputian kebangsaan. Nah, tapi tugasnya adalah memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Ada 2 program. Program APBN, jadi ada anggaran dari APBN untuk kita melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh Indonesia. Kita kemarin misalkan saya ke Aceh, eksekutif seluruh Aceh, kemudian anggota legislatif seluruh Aceh. Nah, saya menyampaikan pemantapan nilai kebangsaan di sana. Salah satunya bagian ideologi saya, yang lain banyak. Gitu. Kemudian kemana lagi? Ada juga yang non APBN. Misalkan contohnya dari HIPMI, kemarin dari PMSTI, kemudian dari Ikatan Alumni ITB, dia melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, yang sudah melaksanakan kerjasama MOU dengan Lemhanas banyak. Seperti Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni UNS kalau tidak salah, dari UNS. Kemudian besok akan kita laksanakan juga untuk TOT, jadi Training of Trainer. Jadi kita mentraining trainer-trainer yang akan memantapkan nilai kebangsaan di daerah. Kalau hanya Lemhanas saja, mana mampu kita. Boleh dibilang melatih narasumber lah ya. Iya, supaya dia memantapkan nilai kebangsaan di seluruh pelosok tanah air. Karena masalah pemantapan nilai kebangsaan itu core bisnis kita semua. Ya. Nah, Habis itu yang keempat tadi sudah deputi. 3 aja, hanya 3 kedeputian. 3 ya. Habis itu. Habis. Jadi organisasinya Lemhanas itu dipimpin oleh gubernur, karena Lemhanas ini organisasinya mirip dengan Kementerian Koordinator. Ya. Ada deputi, gubernur, kemudian wakil gubernur. Gubernur itu harus sipil. Ya. Kalau mantan militer juga harus sudah pensiun, karena boleh katakan itu jabatan politis. Ya. Karena Lemhanas itu adalah lembaga negara non kementerian. Ya. Wakil gubernur bisa dijabat TNI, Polri atau sipil yang aktif. Ya. Itu eselon pimpinan. Kemudian ada sestama, sekretaris utama. Ya. Dipimpin sestama bintang 3. Di bawah sestama itu ada kepala biro. Kebetulan saya pernah jadi kepala biro humas di situ. Kemudian turun eselon pelaksananya itulah kedeputian. Jadi, Deputi 1, 2, 3 tadi. boleh kita katakan dengan apa yang Mas Arif ceritakan tadi ini, sedemikian pentingnya lah sebetulnya keberadaan Lemhanas ini ya, bagi pengambilan keputusan orang pemimpin bangsa ya, pimpinan bangsa ya. Dan dia bisa melakukan terus pemantauan, boleh dibilang dia bisa memberikan instrumen-instrumen tentang apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan ya. Ya gitu kira-kira ya. Ya. Jadi diharapkan lulusan dari program pendidikan reguler maupun singkat dan P3 di Lemhanas itu dia menjadi pemimpin yang cara berpikirnya itu
selalu komprehensif, Dan melihat sesuatu visioner, harus ke semua, ya, Dan pasti ke visioner. depan, pasti. Ya. Kepemimpinannya, leadership-nya harus visioner. Ya. Kemudian komprehensif, melihat dari segala macam Ya. semua, holistik, menyeluruh, Ya. global. Kemudian integralistik. Jadi tidak hanya komprehensif, juga holistik dan integralistik. Jadi dia harus tahu hubungan antar faktor, Ya. saling ketergantungan antar satu dan lainnya. Karena semuanya ini adalah sesuatu yang harus diatur secara sistemik dan sistematis. Ya. Kalau sistemik, berarti kan kita harus mengetahui subsistem-subsistem yang ada di dalamnya. Antara subsistem yang satu dengan yang lainnya ada saling ketergantungan. Maka cara berpikir kita juga harus integralistik. Ya. Nah, Karena tadi Han yang dimaksud tadi adalah bukan pertahanan ya, tapi Han dalam arti kata ketahanan. ketahanan ya. Berarti itu kan sudah mengandung sendi-sendi kehidupan Ya. berbangsa dan bernegara, bahkan sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, Itu tidak lepas dari peradaban ya. betul. Jadi bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya? Iya. Boleh saya bilang begini ya, Uh, Lemhanas ini sebetulnya pusat peradaban dunia. Kira-kira boleh nggak? bisa dikatakan gitu. Karena yang dipelajari Lemhanas itulah pelajari peradaban sebetulnya. Peradaban dunia ya. Karena Gatra, ada 8 Gatra kalau di Lemhanas. Ya, ya. Ada yang nanya misalkan, hukum kok nggak ada Gatra hukum? Hukum masuk di dalam Gatra Sosbud. Nah, Ya. seperti itu. Kesehatan, Gatranya Sosbud itu. Ya. Kalau kita berbicara tentang peradaban, Ya. bahasa Inggrisnya civilization. Civilization. Ini memang menurut saya pribadi ya, Ya. kelihatannya kurang tepat itu kalau kita artikan secara bahasa ya, secara etimologi, secara bukan etimologis ya. Kalau etimologis itu ilmu istilah ya. Ya. Secara etimologis, ilmu istilah itu dengan diksi peradaban. Karena peradaban itu mengambil kata dasarnya adalah adab. Adab itu kan sopan santun, Ya. tata krama segala macam. Sementara civilization itu jauh lebih besar daripada peradaban. Bahkan adab sendiri itu kan bagian dari social culture kan, Ya. sosbud, Bagian dari budaya. ya sosial budaya, Ya. bagian budaya. Sementara sosbud itu adalah bagian dari peradaban. Ya. Karena kita mengartikan civilization menjadi peradaban di Indonesia, akhirnya ada sebagian orang yang mengartikan bahwa civilization atau peradaban ini bagian dari sosbud karena mengartikannya dengan peradaban. Ini ya, kelihatannya kita salah mengartikan civilization dengan bahasa Indonesia peradaban. Mungkin ahli-ahli bahasa perlu mencermati karena menggunakan kata adab nih. Itu yang pertama. Ya. Kalau kita cerita tentang peradaban dunia, Ya. kita tahu bahwa peradaban dunia, Ya. para ahli sejarah mengatakan bahwa peradaban dunia yang paling tua selama ini diyakini oleh seluruh ahli sejarah di dunia adalah peradaban di Mesopotamia. Yaitu di Peradaban di Mesopotamia. Mesopotamia itu suatu wilayah. Ya. Kerajaannya Akkadia. Ya. Mesopotamia, meso itu artinya di antara. Ya. Between. Ya. Itu bahasa Yunani kok ini. Kemudian Tamia itu adalah Tamos itu sungai. Artinya Mesopotamia adalah daerah di antara dua sungai, yaitu antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ya. Itu adalah sungai, itu wilayah yang subur. Ya. Sehingga peradaban paling tua di dunia diyakini adalah di sana. Itu kurang lebih sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Setelah itu baru Mesir, sekitar 3.500 tahunan. Kemudian peradaban peradaban lembah Sungai Indus di India dengan kotanya Mohenjo-daro, ya kan? Ya. Itu kurang lebih sekitar ya 2.500 sampai 3.000 tahun. Hampir sama dengan peradaban lembah Sungai Kuning di Cina. Dan yang lebih muda lagi peradaban di Amerika Latin seperti Inca dan lain sebagainya. Jadi peradaban dunia itu seperti itu. Kemudian berkembang segala macam kan. Itu kalau teori peradaban kan, berkembang manusia sampai sekarang ini kalau kita lihat tidak ada lagi peradaban di dunia yang boleh katakan Yang murni, asli, yang murni ya. Murni nggak ada lagi. Ya. Contohnya, manusia di dunia nih, itu kan pindahan dari mana-mana. Contoh sekarang ada namanya, boleh dikatakan peradaban Anglo-Saxon di Amerika, yang mewarnai Amerika sekarang ini, Amerika Utara sekarang ini. Anglo-Saxon diambil dari dua suku bangsa, suku Anglia dan Saxon. Itu dua-duanya adalah suku Germania yang ada di daratan Eropa. Kemudian suku Anglia merasuk
merangsek masuk ke daratan Inggris. Dulunya asli di Inggris itu adalah suku Briton, makanya Britania. Ya. British. British. Anglia masuk, akhirnya pulau yang terbesar menjadi England kan? Ya, ya. Karena yang masuk suku Anglia. Ya. Kemudian suku Saxon, ini suku-suku dari Jermania juga masuk ke Inggris. Akhirnya kan ada daerah di dekat London kan ada Sussex, South Sax, maksudnya Saxon Selatan, West Sax, Saxon Barat, East Sax, Saxon Timur, North Sax, Utara. Itu diambilkan dari nama salah satu suku bangsa Jermania yang berhasil merebut Inggris. Akhirnya peradaban Anglia dan Saxon ini berkembang, yang kemudian melahirkan peradaban di Amerika Utara sekarang ini, Amerika Serikat dan Kanada terutama, peradaban Anglo-Saxon atau peradaban kontinental kan gitu kan. Jadi termasuk hukum-hukum kontinental, hukum Anglo-Saxon kan gitu kan. Karena peradaban kan salah satunya di dalamnya ada hukum. Karena keseluruhan semua entitas ini kan peradaban. Jadi mana ada yang asli lagi? Dia apakah di Indonesia? Ya, contohnya itu ya. Demikian juga contohnya peradaban di Iberia misalkan ya. Dulunya Ostokrut masuk ke sana yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad oleh Islam ya, di Andalusia yang ditaklukkan oleh Islam 850 tahun kemudian. Dan akhirnya Islam runtuh sekitar abad ke-15 karena Reconquista Ratu Isabella dan Ferdinand. Jadi Islam juga mewarnai Iberia selain suku-suku Jermania. Demikian juga contoh itu yang di dunia banyak sekali di dunia. Termasuk di daerah Levant misalkan ya. Di daerah Levant. Levant itu daerah perbatasan antara Asia Kecil yang sekarang ini Turki, itu ada pegunungan Tarsus, ke selatan ke Syria, ke Israel lah sekarang ini ya, atau Palestina, ke Yordania, ke Arab Saudi bagian utara, sampai ke Mesir. Itu tanah Levant. Ada juga yang Levant itu mengartikannya sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Yaman, sampai ke Maghribi, Maroko, Tunisia. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi sebagian besar mengatakan Levant itu dari mulai perbatasan Turki sampai ke Mesir. Tanah Levant inilah yang sering disebut Timur Tengah ya kan? Peradaban Levant itu peradaban yang bercampur baur segala macam ada. Levant itu daerah perebutan, daerah pertarungan antara peradaban Yunani dengan Persia. Perang beratusan tahun di situ, daerah Levant. Yunani tumbang, akhirnya pewaris Yunani adalah peradaban Romawi. Akhirnya Romawi pecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Perbenturan Romawi dengan Persia berada di Levant tersebut. Jadi peradaban di Levant itu peradaban campuran antara Yunani, antara Romawi kemudian, antara Persia, dan kemudian kekuatan Islam masuk ke sana. Jadi, tidak ada peradaban dunia yang betul-betul asli. Yang murni nggak ada ya? Nggak ada. Termasuk ke Indonesia. Saya akan menduplik kalau cerita peradaban, Civilization, bukunya yang terkenal, sempat terkenal itu oleh Samuel P. Huntington, Clash of Civilization, Remarkable the New World Order, atau perbenturan antar peradaban. Paling tidak dia menyampaikan, walaupun ini debatable ya, banyak ahli yang tidak setuju dengan Samuel Huntington ya. Dia menyampaikan bahwa paling tidak di dunia itu dia bagi menjadi 8 peradaban kontemporer dunia. Peradaban Barat, peradaban Latin. Padahal kalau Latin dengan Barat, kalau kita ya sama-sama dari Barat itu kan gitu. Peradaban Islam, peradaban Hinduism, peradaban Afrika, peradaban Konfusianisme, kemudian peradaban Jepang. Satu lagi itu peradaban Konfusianisme, satu lagi Latin sudah ya, peradaban Latin, kemudian Hindu, Islam, Barat, Afrika. 7 peradaban kontemporer dunia. Dari 7 peradaban kontemporer dunia, bukan Judaism, bukan? Bukan. Judaism nggak dimasukkan. Samuel Huntington tidak masukkan peradaban Judaism. Karena nanti kita cerita masalah itu ya sedikit. Peradaban 7 peradaban kontemporer dunia ini masuk yang ada di Indonesia yang sekarang mewarnai Indonesia. Itu paling tidak ada 5 peradaban kontemporer dunia.
kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington. Ya. Peradaban Islam jelas, Ya. peradaban Hinduism Ya. jelas, peradaban Konfusianisme Ya. ini bercampur dengan Buddhis mungkin ya. Ya. Nah, peradaban Latin, Ya. kemudian peradaban Barat. Ya. Ulangi ya, Islam, Hindu, Barat, Konfusianisme, agak mirip dengan Buddhis kan, kemudian Latin. Latin itu contohnya seperti orang-orang Katolik lah ya. Ya. Kita bedakan dengan Barat yang Protestan. Ya. Jadi 5 peradaban kontemporer dunia itu ada di Indonesia. Jadi seorang pemimpin di Indonesia, apalagi calon-calon pemimpin tingkat nasional yang diri mana, berpikirnya harus menguasai 5 peradaban kontemporer dunia yang ada di Indonesia itu. Karena kita menjadi pemimpin di Karena itu Indonesia. awal muasalnya itu. Iya. Cara berpikir kita situ. Karena ada 5 peradaban kontemporer itulah yang mewarnai Indonesia sekarang ini. Yang sekaligus menjadikan peradaban kita sekarang Iya. yang bercampur yang dari Sabang sampai Merauke ini. Iya, betul sekali. Bercampur dengan Suku-suku bangsa ya, Iya. suku-suku ras lah ya. Jadi peradaban kontemporer dunia itu. Contoh yang paling Tapi tua yang apakah nggak rumit juga itu memahaminya seperti itu? Sabar, saya baru hari ini dapat tahu yang bikin saya puyeng nih. Luar biasa, tapi bukan apa-apa. Kan begitu apa ya kalau kita bilang begitu besarnya khasama ilmu pengetahuannya beliau ini sehingga mau pecah kepalanya begitu dia sampaikan semua ini. Walaupun saya tampung juga nanti mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Yang Gini, Kang, oke. Masuk sampai ke peradaban di Indonesia ya. Iya. Apakah boleh dikatakan itu awal asal muasalnya menjadi apa ya semacam ketahanan dari nation itu sendiri gitu? itulah yang ingin saya sampaikan. Ya. 5 peradaban kontemporer dunia. Ini sebenarnya kan bukan asli Indonesia kan? Ya. Kalau Dibawa dari Nusantara, mana-mana ya? dari luar kan Ya. masuk. Bukan berarti di Nusantara ini dulu belum ada Indonesia ya. Iya, belum ada. Kosong. Tidak ada peradaban, tidak. Sudah ada peradaban di sini. Iya. Nah, tentu peradaban Indonesia pra-Hindu, sebelum Hindu yang pertama kali masuk kan Hinduism. Iya. Sudah ada peradaban di sini. Iya. Ternyata mempunyai ketahanan yang cukup tinggi. Iya. Contohnya, Hindu masuk ke Indonesia atau ke Jawa tahu ya, ke Bali, ke Jawa. Tidak hanya Sumatera, Jawa, Bali yang menjadi Hindu, tapi Hindu pun menjadi Nusantara, Ya. Hindu pun menjadi Bali, Hindu pun menjadi Jawa. Jadi Hindu Bali itu apakah sama persis dengan Hindu Termasuk di juga India? Beda. wali-wali ya, wali-wali membawakan Islam Ya. di Pulau Jawa Demikian juga Islam. sama. Islam masuk teorinya banyak segala macam. Ya. Ada yang Dari sejak Nabi Mekah lah. langsung dari Mekah pada saat era Khulafaur Rasyidin yakni Utsman bin Affan. Ya. Ada juga yang pakai teori dari Tiongkok. Ya. Ada juga bermacam-macam teorinya. Taruhlah itu teori itu bisa benar. Ya. Karena saya yakin Islam masuk itu tidak dalam satu aliran, enggak ada. Ya. Pasti bermacam dari macam-macam pintu masuk. Ya. Sampai ke Pulau Jawa itulah. Wali Songo ya. 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 Islam masuk ke Jawa contohnya. Ya. Tidak hanya Jawa yang menjadi Islam. Ya. Islam pun menjadi Jawa. Akhirnya seperti Muhammadiyah. Itu kan Kejawen lah. mempunyai semangat Bukan itu, persis. Islam kejawen bukan. Ya, mempunyai semangat untuk memurnikan Islam. Tapi akhirnya jangan terperosok kita ke dalam puritanisme kan. Iya. Jadi Islam yang masuk ke Jawa, yang dipraktekkan oleh orang Jawa sebagian besar ini, memang kadang-kadang tidak mempunyai akar secara syariah dari terdahulu. Contohnya, dari Islam ya, contohnya, orang meninggal, 3 hari diselamatin, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya. Ya kan? Dan apakah ada ajaran Islam seperti itu? Kan tidak ada. Ya. Itu adalah peradaban awal. Itu local wisdom itu sebetulnya. Ada teori seperti yang disampaikan oleh Profesor Agus Sunyoto almarhum. Ini adalah merupakan tradisi Islam dari Khmer. Yang dulu namanya kerajaannya adalah kerajaan yang sekarang menjadi Vietnam dan Kamboja, yaitu kerajaan Champa. Ada salah satu wali dari 9 wali ini berasal dari Champa. Akhirnya ini jadi debatable juga, apakah Champa itu betul-betul kerajaan Champa yang ada di Indochina
yang sekarang ini terpecah menjadi dua, Vietnam bagian selatan dan Kamboja, dan sedikit Laos, ataukah Champa adalah kerajaan Jempa yang ada di Aceh? Ini ada debatable. Yang tren dengan lagunya Bunga Jempa itu. Ya, karena ada kerajaan Champa di Ya. di Aceh. Jadi apakah dari Champa Aceh atau dari kerajaan Champa yang ada di Indochina? Oke, itu debatable. Ada yang teori itu dua-duanya sampaikan. Ya. Tapi Apa kenyataannya, yang pentingnya di situ ya, mau kita ambil? yang intinya heavy yang ingin saya sampaikan adalah wali itu bukan asli Jawa. Ya. Itulah yang membawa Sunan Ampel ini, yang membawa peradaban dari Champa inilah yang maju ke Jawa. Islam masuk, ini sudah ada dia. Jadi bukan dari Hindu 3 hari, 7 hari, 100 hari, bukan dari Hindu. Itu teori Menurut dari Profesor, mana? Teori dari mana ini? ini menurut Profesor Agus Sunyoto, Ya, oke. almarhum. Dia seorang pemerhati sejarah dan sejarawan lah. Dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi kan banyak teori-teori mengatakan lain juga ya. Ya, makanya. Dari yang jelas, tradisi ini tidak ada akarnya di syariah dalam Islam yang dari asli Timur Tengah, nggak ada. Ya. Bercampur di situ. Ya. Nah, Kalau memang ada upaya untuk pemurnian, apapun itu pemurnian, Ya. kalau kita ambil misalnya Islam ya, tentu hanya jalan satu-satunya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Itu sudah jelas. Ya. Tapi kalau peradaban mau dikembalikan ke peradaban murni, itu mustahil ya. Mustahil, ya. Karena sudah bercampur dari mana-mana, Ya. begitu ya kira-kira. Cuma kadang-kadang antara peradaban, antara sosial kaja bagian dari peradaban dengan agama. Makanya Samuel Huntington mendefinisikan peradaban ini dari agama dia. Ya. Ya kan? Ya. Karena dia bilang peradaban kontemporer sekarang ini memang titik fokusnya dari agama dia, dari Samuel tentu Huntington. ini, mungkin sahabat mungkin bertanya, ini panjang kita bicara, terus apa kolerasinya dengan apa ke Lemhanas? Gimana nih kira-kira? Jadi ini membuktikan yang ingin saya ceritakan tadi, Ya. ketahanan, taruhlah itu ideologi ataupun apapun itu social culture ya, sosial budaya, ketahanan sosial budaya yang ada di masyarakat Nusantara dulu ternyata kuat itu, mempunyai daya lenting yang kuat, Ya. ya kan? Ketahanan itu kan kemampuan untuk beradaptasi, mempunyai daya lentur kan, Iya. menghadapi suatu Iya. tantangan, hantaman kan. Iya. Nah, ternyata Iya. ideologi sosial budaya era pra-Hindu di Nusantara ini ada peradaban baru masuk, peradaban Hinduisme misalkan, ternyata terjadi akulturasi budaya di situ. Iya. Iya. Akulturasi itu adalah percampuran antara dua kebudayaan yang tidak menafikan salah satu. Jadi ciri dari masing-masing kebudayaan ini ada. Ya. Ada juga yang asimilasi. Asimilasi itu bercampurnya dua kebudayaan, Ya. tapi menafikan salah satu kebudayaan. Jadi aslinya budaya hilang. Itu namanya asimilasi. Ya. Dengan demikian, ketahanan budaya masyarakat Nusantara ternyata kuat. Iya. Iya. Peradaban Islam masuk, Hinduisme masuk, Konfusianisme masuk, peradaban Barat masuk, peradaban Latin masuk. Ternyata justru terjadi akulturasi budaya di dalam. Iya. Jadi kalau mau dikembalikan kepada pemurnian malah melemah ya. Ya, makanya kalau kita sudah cerita tentang masalah syariah, kan ya. Kalau kita berbicara tentang agama, kan paling tidak kan kita bicara tentang masalah akidah, Ya. syariah dan akhlak ya. Ya. Nah, kalau sudah cerita syariah, tentu itu ada turunan-turunan Al-Quran, hadis, ijma, kiasnya kan. Ya. Nah, kita nggak bisa lepas dari itu. Ya. Makanya semangat seperti Muhammadiyah, Persis itu ingin mengembalikan sesuatu yang dianggap bid'ah, khurafat, takhayul, itulah musuh mereka. Ya. Tapi bukan berarti harus menghantam budaya lokal yang boleh katakan local wisdom Ya. atau kearifan lokal Yang atau juga- local intelligence. Yang juga Ah. beragama yang sama. Ya, Ya. kalau itu berupa syariah, tentu harus kita kembalikan. Ya. Yang bid'ah ya harus kita kembalikan. Tapi kalau sosial budaya, masalah salah satunya boleh katakan bagian dari peradaban ya, tentu harus kita lestarikan juga. Ya. Semangat melestarikan juga harus ada. Kecuali melestarikan sesuatu budaya atau Saya tangkap sosial poinnya budaya yang berarti- bertentangan dengan syariah, itu ya nggak boleh.
Jadi kalau boleh saya tangkap poinnya ini peradaban Nusantara inilah sebetulnya yang perlu digali dan ini semuanya sudah dikaji di Lemhanas. Ya, Kira-kira begitu ya. salah satunya. Jadi saya cerita tadi bukan Lemhanas mengkaji itu, tidak. Jadi saya mengatakan bahwa ketahanan sosial budaya di Nusantara ternyata kuat. Ya. Semangat, contohnya Islam ya, semangat untuk memurnikan atau semangat untuk mengembalikan kepada syariah itu bagus. Yang berkaitan dengan masalah peribadatan tentunya. Ya. Tapi yang berupa sosial budaya, asal tidak bertentangan dengan syariah dan akidah, tentu bisa dilestarikan. Tetapi kalau sosial budaya, menurut saya pribadi, yang asli Nusantara, tapi bertentangan dengan syariah Islam misalkan, dan akidah, tentu harus kita hilangkan. Contohnya, sosial budaya yang boleh katakan merendahkan akhlak, minuman keras, prostitusi, tertolak lah itu ya. Itu kan bertentangan dengan syariah. Nggak perlu dipertahankan dong yang Jadi seperti kalau itu. ada satu daerah lah ya, ya mungkin ke daerah saya juga ini, adat bersandai sarai, sarai bersandai Kitabullah, itu tinggi sekali berarti. Ya, itu di ranah Minang ya. Ya, jadi di Minang kan seperti itu. Jadi adat bersandai sarai. Jadi sarainya bersandai Kitabullah. Jadi itu, selama apa sih adat itu dengan Kitabullah? Jadi lengkapnya begini, kalau di ranah Minang itu sebetulnya adegium itu boleh katakan itu ya, atau jargon itu merupakan boleh katakan kompromi setelah perang Padri antara kelompok adat dengan kelompok syariah lah ya, kelompok Islami syariah dengan kelompok adat. Makanya ada adek bas sandi sarak bas sandi Kitabullah, bajanjang naik batanggo turun. Mandaki kanan tuh, mandapa kanan samogadang, maler yang kanan bulu. Lengkapnya di situ. KIP indah di hati, aku ruang indah di luar. Kalau itu guyonan kalau itu. Tapi bukan, artinya gini, kita boleh berbangga lah. Bukan karena saya orang Minang, tapi memang diplomat handal negara ini memang rata-rata dari situ ya. Founding fathers kita itu sebagian besar orang Minang. Konferensi Meja Bundar Linggarjati itu orang-orang Minang itu. Muhammad Rom, Agus Saleh, Muhammad Rom, Hamka. Itu Agus Saleh menguasai 7 atau 8 bahasa. Jadi Hatta sampai apa namanya tokoh PKI Aidit aja ada darah Minangnya itu. Iya, coba besar di Bangka dia kan ada darah Minangnya dia, campuran dia. Ada apanya itu? Landasan teorinya ada itu. Sejarahnya ada. Sejarah ada. Ya? Nah, itu kalau nggak salah saya melihat wawancara dengan salah satu putranya Aidit itu. Ada darah Minangnya ternyata dia. Kalau memang kalau masalah turunan darah kita ini turunan dari mana-mana juga ini. Tan Malaka, Bapak Republik. Karena pertama kali dia di Bangkok waktu pengasingan itu dia mengarang buku berjudul Nar the Republic, artinya menuju Republik. Ya, Kang. Gini. Itu orang Minang juga itu. Mas Arif, kita bicara tadi banyak 8 ya, tapi mungkin kita ambil apa? Di Indonesia paling tidak ada 5. Nah, kita ambil part aja per part aja. Salah satu ketahanan yang boleh kita bilang semuanya inti sebenarnya sih. Tapi kita perlu juga fokus di situ ketahanan ideologi mungkin. Menurut Mas Arif gimana ketahanan ideologi ini? Dalam sisi apa ya? Kajian Lemhanas ya? Salah satu yang menjadi concern Lemhanas adalah ketahanan ideologi. Karena ideologi adalah merupakan gatra keempat. Dan merupakan gatra yang dinamis. Gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, dan ideologi. Jadi ketahanan ideologi tentu kalau kita berbicara tentang masalah ideologi kita kaji terlebih dahulu apa itu ideologi dulu. Secara etimologis itu etimos artinya istilah, logos itu ilmu, maksudnya pembahasan tentang masalah istilah. Secara etimologis dan secara asal kata itu berasal dari 2 kata bahasa Yunani yang artinya eidos dan logos. Logos itu ilmu. Kalau ilmu berarti bertentangan dengan mitos. Jadi logos itu lawan katanya mitos. Berarti ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide. Ideologi pertama kali disampaikan oleh
seorang filsuf Perancis pada saat revolusi Perancis Jadi tonton berapa itu? Di sekitar berapa? abad ke-18. Abad 18. Tahun 1700-an itu Antoine de Tracy. Dia itu teman baiknya Robespierre yang berhasil menumbangkan dengan revolusi Perancis ya, menumbangkan dinasti Bourbon, Kaisar Ini Louisnya kan di sampai kayaknya hafal semua nih. ya, kayak kita urutkan gitu. Punya rak buku di rumah. Jadi kebanggaan saya itu, saya di rumah itu, baik di Bandung maupun di Magelang itu mempunyai perpustakaan pribadi. Luar biasa, sahabat. Ini Kita harus belajar. Bukunya tebal-tebal, luar biasa. Jadi kita harus belajar nih dari Pak Agus ini ya. Lanjut, Mas. Ya. Jadi gini udah. Ya. Bukankah ideologi ini sebetulnya hanya ada dua saja kan itu? Nanti kita akan terangkan dulu ya. Ya. Sebetulnya ideologi ini betul. dari Prancis nih. Boleh katakan ideologi utamanya ya ada dua. Nanti. Dari Prancis. Jadi yang pertama kali menggunakan istilah ideologi itu adalah Antoine de Tracy Dari Prancis. Itu filsuf Perancis. Ya. Dia terkemuka setelah pada saat revolusi Perancis. Revolusioner menumbangkan kekaisaran Bourbon yang revolusi Prancis yang dimaksudnya yang ya, penjara Bastille. Iya, betul. Penjara Bastille. Ya, yang menghancurkan salah satu simbolnya adalah penjara Bastille. Ya. Itu menumbangkan Raja Louis XIV dengan ratunya, akhirnya dihukum mati, dipancung dengan guillotine. Ya. Akhirnya menjadi republik yang kemudian menjadi kekaisaran lagi setelah Napoleon Bonaparte menjabat. Ya. Dulunya Antoine de Tracy ini didukung oleh Napoleon, ide-idenya. Setelah Robespierre tumbang dan Napoleon boleh katakan mengembalikan Prancis ke dalam kekaisaran lagi, dan akhirnya berhasil juga dia membuat kekaisaran walaupun tidak bertahan lama. Akhirnya dengan hubungan dengan Antoine de Tracy mulai renggang dia, karena berbeda ide. Berbeda ide. Karena kalau idenya revolusioner Prancis kan egaliter, kesetaraan, freedom, kebebasan. Nah, itu kan jargon-jargon ataupun adigium revolusioner Prancis. Ya. Akhirnya berhasillah menumbangkan kekaisaran Prancis. Ya. Sampai sekarang lah Prancis tidak menjadi kerajaan lagi kan. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan Indonesia. Revolusi Prancis inilah yang boleh katakan mengilhami revolusioner di Amerika. Amerika Serikat berhasil bebas dari Inggris, merdeka pada abad ke-18, ya kan? Revolusi itu karena dibantu oleh Prancis. Tidak dibantu Prancis, tidak ada Amerika Serikat. Iya, gitu. Dan Indonesia pada saat kita merdeka, founding fathers kita itu berpikir mindsetnya itu meniru Amerika kadang-kadang banyak, ya kan? Iya. Meniru Amerika, Ya. banyak buku-buku Amerika. Apakah nggak ada alirannya dari mulai revolusi Prancis ke Amerika, revolusi Amerika ke revolusi Indonesia? Ya. Berarti kan ada alirannya itu. Karena para founding fathers kita banyak membaca buku-buku tentang masalah revolusi Prancis dan waktunya juga nggak terlalu jauh ya. Ya. 42, 45. Ini kalau Amerika kan sekitar abad ke-18 kan 1778. Ya. Jadi sampai lagu-lagu, bayangkan lagu-lagu perjuangan kita pada saat era kemerdekaan, perang kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 49, perang revolusi ya, mempertahankan kemerdekaan, banyak meniru langsung, udah kan ahli lagu, meniru langsung dari lagu-lagu Prancis. Contohnya apa? Lagu Marsiliwangi, la 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 la, itu persis lagunya Prancis. Begitu saya melihat bagaimana iramanya itu yang Prancis itu? Ya kayak persis itu, iramanya persis itu, cuma syairnya dibuat syair lagu Sunda. Di ocol itu kan, kan? Padahal itu aransemennya persis plek dengan lagu Prancis. Kan tidak mungkin Prancis yang meniru ini, wong dia duluan. Dari situ bahwa para founding kita, bahkan para boleh katakan dedengkot militer kita, bapak militer kita awal itu juga melihatnya masalah Perancis, sampai lagunya pun niru Perancis. Jadi kalau kita sekarang ini membeli Rafale, nggak ada salahnya juga kita dari Perancis. Sama Mirage ya. Jadi gitu udah. Kita kembali ke masalah ketahanan ideologi. Jadi kalau kita masalah ketahanan ideologi, itu menjadi concern Lemhanas. Karena ideologi adalah merupakan
eh, boleh katakan fundamental semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya Pancasila merupakan ideologi nasional kita. Ya. Ideologi nasional kita ya Pancasila. Sistem ide kita itu ya Pancasila, itu ide nasional kita. Makanya Pancasila dengan segala macam makna, sifat itu nggak bisa dipungkiri bahwa ideologi nasional kita adalah Pancasila. Dan ketahanan ideologi, tentu ketahanan Pancasila ini tetap harus kita perjuangkan. Karena Pancasila itu boleh katakan banyak ini ya, banyak makna serta banyak kedudukannya di dalam negara kita ini sebagai dasar negara. Makanya ketahanan ideologi, ketahanan Pancasila itu harus kita pertahankan. Sebagai dasar negara, Pancasila itu mendasari dari semua hukum-hukum yang ada di negara dan semua peri kehidupan kita berdasarkan Pancasila. Termasuk semua peradaban. Iya. Kemudian sebagai filsafat bangsa. Ya. Pancasila sebagai filsafat. Kalau kita lihat filsafat berasal dari dua kata Yunani, philo dan sophi. Artinya cinta kebenaran. Philo mencintai atau mencari, semangat mencari, sophi itu kebenaran. Semangat untuk mencari kebenaran. Itu filsafat. Jadi kalau filsafat bangsa kita, Pancasila itu mempunyai prasyarat sebagai filsafat bangsa. Karena secara ontologis, kalau kita membedah ideologi Pancasila sebagai filsafat bangsa, kalau kita berbicara tentang filsafat, tentu ada tiga hal yang kita lihat. Secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis berasal dari ontos dan logos. Ontos itu artinya keberadaan. Logos itu artinya adalah ilmu. Ilmu tentang keberadaan. Pancasila, keberadaannya sudah terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila itu diambil atau digali dari peradaban yang ada asli dari tanah air kita, dari Nusantara. Itu kaitannya dengan peradaban Nusantara. Bung Karno menyampaikan, saya bukan mengarang Pancasila, saya menggali dari akar budaya bangsa. Bung Karno menyampaikan seperti itu. Saya menggali dari akar budaya bangsa. Jadi makanya secara ontologis, bukan menciptakan. Iya, bukan menciptakan. Jadi secara ontologis, Pancasila itu betul-betul memang cocok sebagai masyarakat bangsa karena keberadaan nilai-nilainya memang betul-betul berakar dari budaya bangsa. Contohnya gini, udah Amri. Nilai-nilai Pancasila itu ada tiga nilai. Nilai intrinsik, nilai instrumental, dan nilai etis. Nilai intrinsik adalah nilai dasar. Tidak boleh hilang. Pancasila ideologi terbuka. Nilai instrumental, nilai etisnya bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan. Tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Tapi nilai intrinsiknya, nilai-nilai dasarnya, ketuhanan, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan sosial, itu tidak boleh. Ada 5 nilai dasar dari Pancasila, nilai intrinsik. Ini tidak boleh hilang. Bukan berarti ideologi terbuka, nilai intrinsiknya boleh berubah, tidak. Contohnya nilai ketuhanan, itu nggak bisa hilang. Akhirnya Indonesia tidak berketuhanan, atau agnostik, atau bahkan ateis, nggak bisa. Ini yang tidak boleh hilang. Makanya ada yang salah satu ya, contoh, sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang menyatakan bahwa kalau gitu agama yang betul-betul sesuai dengan Pancasila hanya Islam dong. Agama yang lain tidak. Karena yang asli berketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Nah, itu berarti ngopinya kurang kental. Maksudnya pikniknya kurang jauh itu. Ini minum dulu nih. Aduh, ini udah berapa JP ini pelajaran. Waduh, luar biasa ini. Jadi siswa Lemhanas itu ada juga profesor-profesor ya? Iya banyak. Ya karena memang ilmunya kan bukan ilmu apa ya, kan ilmu ketahanan. Ya, bicara ketahanan kan itu kan concernnya dari seluruh anak bangsa. Jadi saya kembalikan masalah ideologi tadi lagi. Ketuhanan yang Maha Esa misalkan, Islam jelas. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Katakan Tuhan itu satu, ahad. Jelas Islam berarti sesuai dengan Pancasila. Terutama sila pertama. Apakah Kristen tidak? Dia kan Trinitas. Sebetulnya konsep Trinitas itu kan termasuk baru. Karena
itu Konsili dilahirkan pada saat Konsili Nicea pertama tahun 325 ya 325 yang dilanjutkan Konsili Konstantinopel. Tetapi entitas ketuhanan tetap diakui. Karena apa? Di dalam Taurat yang akhirnya diadopsi Kristen dalam perjanjian lama juga, jelas di situ dikatakan bahwa di kitab Ulangan kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah saya itu disampaikan bahwa sampai kita suci Taurat ya. Tahu nih. Zamak Yisrael. Ya. Edone Elehenu Edone Ehad. Semai Israel. Yesemak Israel. Elohim. Edone Elehenu Edone Ehad. Ya. Itu agama apa? Ya. Bahasa Ibrani. Memang agak mirip dengan Arab. Kalau bahasa Indonesianya katakanlah hai Israel. Enggak, dengarkan. Zamak itu sama. Dengarkan wahai Israel. Tuhan kita adalah Edone itu adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan Tuhan yang satu. Berarti dia Tuhan Esa. Tuhannya Esa. Iya. Yahudi termasuk Kristen mengakui bahwa Tuhannya itu Esa. Berarti Pancasila. Pancasila ya, enggak lari dari Pancasila. Kalau Hindu ada yang bilang Hindu kan tidak Pancasilais, kan Trimurti, dewanya banyak sekali lagi kan. Nah, ini salah. Ya. Di dalam kitab Upanishad. Ya. Upanishad itu adalah kitab yang di levelnya di bawah Smriti. Jadi kitab Hindu itu ada kitab Shruti yang paling tinggi, kemudian Smriti di bawahnya, kemudian yang di bawahnya itu seperti Purana dan Upanishad. Upanishad itu filsafat Hindu. Itu kitabnya namanya Upanishad. Di situ disebutkan bahwa saya lupa itu di ayat keberapa saya lupa, tapi yang jelas di Upanishad. Jadi Mas Sarip juga belajar juga. Ya, kita pelajari itu semua. Kita belajar. Ekam Eva, ya. Adityam Brahman. Ya. Ekam Eva artinya only one, hanya satu. Salah satu. Adityam, tidak ada duanya. Iya. Brahman itu Tuhan. Iya. Jadi hanya satu dan tidak ada duanya Tuhan itu. Ya. Itu di dalam kitab filsafat Hindu. Jadi Hindu dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Ya. Jadi Hindu juga tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya. Loh, kenapa ada dewanya banyak? Dewa itu berasal dari bahasa Sanskerta Dev. Dev itu artinya sinar. Ya. Sinar Tuhan, sinar Brahman dia. Ya. Jadi pengejauhantahan Tuhan dalam tugas-tugas tertentu. Tugas memelihara oleh Wisnu, tugas memperalina oleh Siwa, tugas membangun oleh Brahma. Nah, seperti itu. Itu pengejauhantahan dari sinar Tuhan. Dewa itu Dev. Dewa itu bukan Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu Brahman. Artinya kita yang awam dengan ajaran itu, kita nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa dia banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Ya, yang salah kan mereka. Iya. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadi. Di dalam Islam sudah jelas. Ya. Lakum dinukum waliyadi. Iya. Silakan. Mereka agama masing-masing. Tapi yang jelas 5 peradaban kontemporer dunia yang ada di Indonesia itu semuanya berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tadi kan sudah sampaikan Islam, Buddha, Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Kristen dikatakan mengambilkan dari Taurat kan, Ekam Eva Adit Sama Israel. Zamak Yisrael, Edone Elehenu Edone Ehad. Ya. Kalau Hindu di dalam Upanishad, Ekam Eva Adityam Brahman. Buddha ini salah satu yang saya pernah baca dan saya ikutin dari salah satu biksu. Tuhan di dalam Buddha itu bukan Siddhartha Gautama. Ya. Itu nabinya boleh katakan seperti itu. Tuhan di dalam Buddha itu adalah nirvana atau nirwana. Kalau nirvana pakai V itu bahasa Pali. Karena bahasa liturgi Buddha asli itu Pali. Bahasa Sanskerta itu bahasa ilmu pengetahuan. Tapi sekarang ini untuk Buddha Mahayana dan Tatrayana Buddha yang dulunya Hinayana tapi sekarang dirubah menjadi Theravada. Ya. Itu liturginya juga menggunakan bahasa Sanskerta di samping Pali. Tapi asli bahasa liturginya Buddha itu Pali. Makanya nirvana pakai V dia. Kalau bahasa Sanskertanya nirwana. Nirwana kalau menurut kita itu kan tempat kan? Tempat. Yaitu surga kan? Tapi bagi umat Hindu bukan. Nirwana itu adalah Tuhan. Makanya kembali ke nirwana itu kembali bersatunya dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan berarti Buddha tidak mempunyai agama, tidak mempunyai Tuhan, tidak. Nirwana itulah. Kemudian Konghucu, tetapi di dalam Konfusianisme, di dalam kitabnya Dao De Jing atau Tao Te Ching, itu disampaikan bahwa
entitas tertinggi yang merupakan causa prima, sebab dari semua penyebab, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, dan menjadi penyebab dari semuanya ini, causa prima ya, itu disebut Sancti. Tuhan juga itu. Tuhan juga dia. Ya, Jadi dia percaya dengan Tuhan, satu entitas tertinggi. itulah Tuhan dia. Tuhan dia. Ya itu. Tapi kalau Sancti, Nirvana, Allah, Edone, Ya, El, ya hasil. Elohim, ataupun Brahman, seandainya itu sesuatu yang berbeda, dunia apa seindah ini? Ya, ya. Bayangkan kalau Allah ingin terbit dari timur, sementara El atau Elohim ingin matahari terbit dari barat. Sementara Brahman ingin terbit dari selatan. Apa nggak kacau dunia ini? Ternyata tidak. Berarti kan ketuhanan yang Maha Esa itu ada. Jadi memang depan ibarat kita itu dia enggak, Iya. betul ya. Tapi bukan berarti kita ingin mencampur adukkan Iya, agama, iya. bukan ingin menyamakan semua agama, tidak. Karena kalau kita berbicara tentang masalah agama, Iya. tentu nggak bisa. Pluralisme itu bukan pluralisme yang bersifat asosiatif, asimilatif, Iya. tapi pluralisme yang faham, yang menyadari bahwa kita berbeda, beraneka, Iya. bukan menyeragamkan atau menyamakan. Ya, Kalau kita mencerna masalah agama, paling tidak ada 3 kan? Syariat, akidah, syariat, dan akhlak. Kalau kita berbicara akidah, tentu nggak sama dong semua agama. iya. Semua agama tidak sama. aturannya beda. Akidahnya berbeda. Hukumnya beda. Nah, contohnya makan babi. Ada larangan nggak? Ya. Kan tidak. Berarti ingin membuktikan bahwa syariah itu Syariat tidak itu sama. nggak boleh disamakan. Samakan. Ya. Akidah nggak sama, syariah nggak sama. Tapi kalau kita berbicara tentang yang ketiga, yaitu akhlak, hampir semua sama dong. Ya, ya. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, Iya, nggak itu boleh sama. mencuri. Kalau kita membicarakan agama yang sama, itu akhlak, Ya, budi pekerti. akhlaknya boleh sama. Ajaran akhlak itu Sama, hampir semua sama. Ya, tapi bicara tentang akidahnya Akidah nggak boleh sama. Nggak bisa sama. Itulah kira-kira tentang masalah ideologi. Salah satu ideologi nasional kita, salah satu silanya yang keempat tadi. Nilai intrinsiknya tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian nilai-nilai yang lain tentang nasionalisme, ya kan? Persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang adil dan beradab, yang terakhir social justice, keadilan sosial. Makanya kalau kalangan umat Islam ada yang mengatakan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, menabrakkan Pancasila dengan Islam itu kan nggak apple to apple. Ya. Coba kalau kita lihat bahasanya saja di dalam Pancasila, secara bahasa ya, diksi-diksinya ya diksi Islamis. Di Coba. kitab suci lah. Diksi kitab suci kan? Ya. Adil, makmur, itu kan bahasa Ya. kitab suci itu. Ya. Betul ya kira-kira? Jaga persatuan kesatuan. Musyawarah. Musyawarah. Nah, itu kan bahasa Islami itu. Mufakat ya. Karena founding fathers kita yang merumuskan Pancasila dulu, Panitia 8, Panitia 9, memimpin, itu semuanya sebagian besar umat Islam dan bukan umat Islam sembarangan. Abi Kusno itu bukan orang sembarangan kan? Memang Orang nasionalis dan Islamis kan? Ya, ya. Nah, jadi walaupun secara istilah Pancasila itu tidak Islamis, istilah Pancasila, karena Bung Karno menyampaikan pada saat tanggal 1 Juni itu, waktu yang sekarang disebutkan sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni ya. 1 Juni, beliau menyampaikan bahwa itu pada saat rapat PPKI itu, menyampaikan bahwa saya mendapatkan masukan dari saudara ahli bahasa. Sampai sekarang nggak dibuka oleh Bung Karno. Siapa ahli bahasa ini yang menyampaikan kepada Bung Karno dasar negara kita ini kasih nama Pancasila? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan nggak ada nama Pancasila. Ya. Nama Pancasila muncul pada saat pidatonya Bung Karno. Ya. Dan Bung Karno menyampaikan ini masukan dari saudara ahli bahasa. Kalau kita lihat secara Itu dalam buku apa itu dikatakan begitu? di dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni pada saat rapat PPKI dari catatan rapat notulensi Ya, ya. notulensi dari rapat PPKI, Bung Karno menyampaikan dasar negara ini saya kasih nama Pancasila, itu saya ambilkan hasil masukan dari Bukan dari teman saya ahli Ahli bahasa. bahasa. Tapi sampai sekarang nggak tahu ahli bahasa siapa. Tapi kalau kita lihat istilah Pancasila itu sangat Buddhis memang. Di dalam ajaran moral Buddha itu ada 3, Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Itu
ajaran moral Buddha yang tentu semuanya menginduk pada Tripitaka, 3 kitab agama Buddha kan. Memang tidak Islamis itu, tapi isinya coba lihat dari sila 1 sampai sila ke-5. Diksi-diksinya itu Islami semua. Ya, ya. Itulah hebatnya Pancasila itu. Judulnya Pancasila tidak Islamis kan, bahkan Buddhis ini. Ya. Tetapi isinya Islamis. Belum lagi butirnya. Iya, butir-butir yang ya. Jadi kalau seorang Setiap sila kan ada butir-butirnya. iya, seorang Islam yang berislam secara kafah, Ya. pasti Pancasilais dia. Ya. Dan seorang yang Pancasilais. melaksanakan nilai-nilai intrinsik Pancasila dengan benar dan konsekuen, pasti Islamis kalau dia orang Islam. Iya. Pasti Kristianis kalau dia orang Kristen. Ya. Pasti Buddhis kalau dia orang Buddha. Karena ajaran akhlaknya sama. Sama kan ya. Itu dia. Makanya ketahanan ketahanan ideologi kita itu ya itu kita harus Ya. tangkap. Itu baru satu sila aja kan. Belum yang lainnya. Tentu ketahanan yang ada 8 gatra itu harus tetap kita pertahankan. Ya. Harus kita junjung tinggi. Tapi hasil dari Labkurtanas, laboratorium pengukuran ketahanan nasional, Labkurtanas, Labkurtanas namanya. laboratorium pengukuran ketahanan nasional, Ya. tidak seluruh daerah itu sama. Ya. Suatu daerah ketahanan ekonominya tinggi, ketahanan ideologinya rendah. Nah, ada juga yang suatu daerah ketahanan ideologinya tinggi, Ya. tapi ketahanan sosial budayanya rendah. Nah, itu. Jadi itulah Oke, sekarang kita sudah bicara dari apa ya? Sendi-sendi ketahanan tadi ya. Nah, kembali ke core bisnis kita ini. Kita bahas tentang pertahanan. ya ketahanan pertahanan. Ketahanan. Gatra ke-8 ini. Ya, gimana menurut Lemhanas ini? Ya, memang kalau kita bicara tentang masalah pertahanan, Ya, itu militer. ya, Makanya ada Universitas Pertahanan, Ya. ada Kementerian Pertahanan, Ya. ada militer, mengatur tentang militer, ya, Hankam. Dan sampai sekarang tidak dipisahkan Gatra ke-8 itu menjadi Gatra Pertahanan sendiri, Gatra Keamanan sendiri, nggak ada. ya, Karena Han dan Kam itu nggak bisa dipisahkan memang. ya. Itu sesuatu yang saling berkelindan. Boleh katakan itu adalah suatu lakuran atau disambiguasi, boleh katakan seperti itu. Dua kata yang sudah menyatu, sudah saling berkelindan dan saling mengisi. Nggak bisa pertahanan sendiri, keamanan sendiri. Tapi karena semangat reformasi dulu itu, akhirnya pertahanan dan keamanan dipisahkan. Ini kadang-kadang menjadi lanjut. Saya pernah pengalaman karena saya pernah menjadi salah satu anggota Pokja penyusunan pertama kali doktrin Kartika Eka Paksi. Akhirnya saya menjadi saya sejarah. Mungkin yang masih aktif di militer hanya saya mungkin sekarang. Lain pensiunnya. Wah, mungkin ada yang sudah meninggal. Udah banyak pensiun semua. KEP pertama itu zamannya Pak Tahun- Indra Tonostarto. Indra Sutarto. Oke. Itu tahun 2000. Jadi pada saat ditandatangani oleh Pak Indra Sutarto, saya termasuk yang membawa ke sana itu. Minum, Pak. Beserta direktur Sahabat. doktrin. Baru hari ini saya datang tamu ini di podcast. Minum udah habis 3 gelas. Jadi gitu udah. Ya, Jadi di dalam Kartika Eka Paksi, kalau kita cerita tentang masalah defense ya. atau pertahanan itu istilah militer. Ya. Tentu kita berbicara tentang militer harus boleh katakan komprehensif, Ya. menyeluruh. Ya. Kita berbicara doktrinnya terlebih dahulu. Dari doktrin Hanek, Wow. Kalau doktrin Hanak itu doktrin negara, negara. bukan Berarti doktrinnya doktrin tentara. militer ya? Doktrin seluruh bangsa itu. Ya, Itu levelnya grand strategic. ya, Kalau doktrinnya tentara, ya. baik doktrin TNI maupun doktrin angkatan, Doktrin strategi operasional ya. itu pada level strategis, Ya, strategi militer. strategis militer. Ya. Kalau angkatan darat, doktrin yang paling tinggi dinamakan Kartika Eka Paksi. Ya. Itu diresmikan tahun 2000 dan menyusunnya dari mulai 98, 99, 2000. Itulah yang saya menyatakan bahwa gara-gara memisahkan Han dengan Kam itu, akhirnya kita bukar semua itu. Bahkan level doktrin di bawahnya, dari mulai bujuk das, dulu kan masih kita mengacu dari bawah ke atas. Pohon bujuk dulu. Pohon bujuk. Ya, Nah, Tree of Doctrine. ya. Sekarang namanya? Nah, bujuk das itulah dibongkar, Ya. dijadikan doktrin. Jadi pakai stratifikasi sekarang. Ya. Dari atas ke bawah. Stratifikasi doktrin. Itu pada level strategik. Ya. Lucunya, doktrin angkatan darat sudah ada.
Doktrin Angkatan Laut sudah ada, doktrin Angkatan Udara sudah ada. Bahkan 3 angkatan ini, doktrin Angkatan Darat agak paling lambat. Ya. Kenapa saya tahu? Saya anggota Pokja salah satunya. Mungkin sampai sekarang yang masih aktif. Jadi 3 Mataram sudah ada. Darat yang belum, jadi agak belakangan. Ya. Doktrin TNI-nya belum. Oke. Arti Doktrin HAMNEK-nya belum. Jadi doktrin pertahanan negaranya belum. cucunya sudah lahir, Ya. bapak belum lahir, kakek belum lahir. Tapi akhirnya kita mengacunya waktu itu pada saat pembuatan penyusunan pertama kali bujuk das dirubah menjadi doktrin KTK Paksi itu ada buku putih dari Kemhan. Karena doktrin HANEK yang merupakan doktrin bangsa ya, doktrin pertahanan negara, Dok HANEK pada level grand strategic belum ada waktu itu. Ya. Nah, kalau kita cerita tentang doktrin, kita bicara tentang tentara, tentu berbicara tentang doktrin lebih dahulu. Ya. Nah, kalau doktrin istilah di militer dengan di sipil itu agak berbeda. Ini akan saya kupas sedikit. Ya. Di militer, doktrin adalah prinsip-prinsip fundamental yang diakui kebenarannya, ya. yang disusun dari pengalaman, yang diakui kebenarannya pada kurun waktu tertentu. Artinya, yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Artinya dia boleh berubah. Betul sekali. Ya. Makanya doktrin di militer itu ada kurun waktu tertentu, Ya. bisa berubah. Bisa berubah. Apa yang bisa berubah doktrin? Ayo. Yang bisa merubah doktrin adalah yang pertama, Ya. kebijakan pemerintah berubah. Ya. Alutsistanya berubah. Ya. Doktrin lawannya berubah. Doktrin lawan yang paling penting. Iya, doktrin lawan berubah, kita harus berubah. Kita harus berubah. Nah, kalau kita masih pakai doktrin kita yang lama, Ya. sementara lawan sudah berubah-ubah, Iya. ya kita nggak kena Ya. doktrin itu. Contoh, doktrin pada level operasional. Ya. Yang dinamakan pada level operasional dan pada tataran doktrin penggunaan kekuatan. Karena doktrin kalau stratifikasi atas ke bawah itu dari grand strategic, operasional, tactical, technical. Ya. Tapi kalau horizontal, pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Oke. Contohnya, doktrin dalam penggunaan kekuatan. Buku petunjuk operasi tentang operasi militer perang misalkan. Ya. Sudah menyampaikan bahwa batalion jumlahnya sekian-sekian. Dalam bujuk op batalion. Ya. Jumlahnya batalion infanteri sekian, kavaleri sekian, gini-gini. Itu bujuk opnya. Berarti kalau kita menyerang kekuatan musuh sepertiga, kita harus 3 kali. Ya kan gitu kan? Wah, dalam bujuk opnya. Bujuk op serangan misalkan ya. Ya. Ternyata kita perang dengan negara B. Negara B-nya berubah doktrinnya. Kalau bertahan satu brigade, jumlahnya tidak 3.000 lagi, tidak 3 batalion, tapi 5 batalion. Jumlah batalionnya tidak 747 lagi, tapi 1.000. Masa berubah? Masa doktrin kita nggak berubah? Itulah yang mengatakan bahwa yang bisa merubah doktrin adalah kebijakan pemerintah berubah. Ya. Contohnya, memisahkan Han dengan Kam. Ya. Pada saat masih era gencar-gencarnya reformasi itu. Ya. Akhirnya doktrin kita berubah. Ya. Alutsista berubah, doktrin kita berubah. Ya. Nah, kalau tidak berubah, kacau kita. Kemudian doktrin lawan berubah, ya kita harus berubah. Jadi doktrin di militer itu bisa berubah sesuai dengan ruang dan waktunya. Nah, ada 3 tadi paling tidak yang bisa berubah doktrin. Tapi kalau doktrin di masyarakat umum tentu berbeda kelihatannya. Contohnya doktrin Truman, doktrin Charter, misalkan kan seolah-olah itu ajaran yang tidak bisa berubah dan menyamakan doktrin dengan dogma dia. Nah, kalau kita dogma tidak berubah, contohnya merdeka atau mati, ya dogma tidak berubah. Tapi kalau doktrin bisa berubah. Kalau dogma tidak berubah, dogma yang bisa berubah apa? Dogma orang Batak. Karena bahasa Batak, dogma artinya katakan. Dogma kamu. Jadi kalau kata-katanya bisa berubah. Ya, karena Ini bercanda ini. doktrin kan satu ajaran. Iya. Dia bisa berubah. Prinsip-prinsip pengantar yang dijadikan sebagai ajaran, dijadikan sebagai pedoman, yang dibuat, disusun berdasarkan pengalaman, ya kan? Yang diakui kebenarannya pada kurun waktu tertentu. Ya. Dan bila mana dalam satu masa terjadi apa ya, katakan misalnya peperangan atau operasional yang pada saat itu kita menggunakan taktik tertentu, maka itu bisa dijadikan doktrin. Bisa. Padahal ini tidak dipakai di zaman dahulu yang dijadikan doktrin sekarang. Itulah mungkin yang bisa merubah doktrin ini. Iya, makanya kan kita pada saat masih di akademi militer kan kita ngomong
doktrin kavaleri, kan gitu kan, doktrin infanteri. Karena dulu semua pada saat era awal-awal TNI, semua dinamakan doktrin. Ya. Oh, doktrin pada level teknis pun dikasih nama doktrin. Ya. Contohnya, buku petunjuk operasi tentang infanteri, bujuk infanteri misalkan ya. Nah, bujuk op infanteri. Ya. Dulu namanya doktrin infanteri ya. Doktrin infanteri. Bujuk op tentang kavaleri, doktrin kavaleri. Kavaleri. Kali sekarang kan kita kasih nama buku petunjuk kan. Nah. Oke, Kang. Menyangkut sudah mengkerucut ya. Iya. Doktrin pertahanan masalah ke militer ya. Sekarang kita kalau bicara militer kan sebenarnya ada dua sisi ya. Selain perang dengan perang lah gitu ya. Nah, kita bicara yang perang nih. Iya. Nah, kira-kira sejauh ini masihkah kita tetap berpikir kita akan perang? Gimana? Untuk menjawab ini nggak bisa langsung dengan 1-2 kata. Ya. Saya akan bercerita. Kita break dulu ya. Break dulu. Kita minum dulu. Teladan Nusantara.